Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Romantik SPP dari SMA Negeri 1 Terawas yang merupakan calon guru pembela angkatan 7 Kabupaten Mojokerto BPDB Jawa Timur. Nah, di sini saya berdiskusi dengan Ibu Kepala Sekolah saya, Ibu Silvi Aryani MPD, yang akan membahas tentang program saya di sekolah tentang pengelolaan yang berdampak positif bagi siswa, yang saya namakan Tari Garu atau Cinta Lingkungan dan Cagar Budaya. Assalamualaikum Bu Silvi. Waalaikumsalam. Pada program implementasi aksi nyata COVID ini, saya sebagai guru sejarah sudah melakukan program pengelolaan dan berdampak kepada siswa yang saya beri nama Tari Garu atau Cinta Lingkungan dan Cagar Budaya. Nah, di sini kemarin saya memanggil potensi alam di Terawas yang melimpah untuk tanah liatnya, sehingga para murid jadi saya minta membawa tanah liat ke sekolah. Kemudian mereka saya berkelompok dan membuat beberapa peninggalan hindu dari Nusantara, yaitu berupa candi dan prasasti. Nah, menurut pendapat diskusi bagaimana untuk program Tari Garu yang sudah saya laksanakan? Ya, terima kasih. Jadi memang untuk menjadi guru sejarah itu bukan hal yang mudah ya. Itu yang namanya inovasi. Terutama inovasi proses pembelajaran sehingga anak-anak itu belajarnya lebih menantang, lebih menyenangkan. Jadi apa yang dilakukan ini dengan program Tari Garu ini saya rasa sangat sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Artinya anak-anak dikasih contoh praktek nyata untuk melakukan pembelajaran dengan kalau dari sisi gaya belajar kinestetik ini sangat cocok kan begitu. Jadi anak-anak diajak untuk membuat yang namanya miniatur prasasti ya, miniatur candi dan sebagainya. Dengan berpraktek secara langsung membuat ini, mereka akan tahu, oh ternyata reliefnya itu seperti ini, desainnya seperti ini, kemudian prosesnya seperti ini. Yang jelas kan harus ada kegiatan-kegiatan yang menjadikan anak-anak itu lebih termotivasi, lebih senang, sehingga proses belajar mengajar sejarah yang memang harus ada bukti real kan gitu, bukan hanya sekedar wacana, itu lebih bisa teraplikasikan. Sehingga harapannya nanti apa yang ini sampaikan, materi yang anak-anak terima itu menjadikan anak-anak itu bisa pemahamannya itu bisa dalam jangka waktu yang panjang. Selama ini kan kita melihat bahwa pembelajaran IPS itu kan paling sulit untuk diaplikasikan, untuk bisa diingat anak-anak dalam jangka waktu yang lama. Dengan adanya model pembelajaran ini, saya yakin lah anak-anak akan lebih teringat dengan ada motivasi dan teringat atas materi pelajaran yang disampaikan topik dasar tentang tinggalan susah itu memang harus ada ya tadi
dalam praktek kali ini saya juga menerapkan student agency, yaitu biarkan mereka itu memilih model-model canggih atau kreasi yang mereka inginkan. Nah, di sini saya sudah menerapkan 3 poin dalam student agency. Yang pertama adalah voice atau suara murid, yang kedua adalah choice atau pilihan murid membuat apa, yang ketiga adalah ownership atau kepemilikan murid. Nah, ini di sini bagaimana tindakan saya ketika tidak memaksakan anak-anak untuk tidak terpaku pada canggih yang sudah saya atur, tapi mereka senantiasa memilih sendiri bentuk model ukuran yang mereka inginkan. Kalau menurut saya ini sesuai dengan yang merdeka, bahwa dalam proses pembelajaran itu mencari formula di mana anak-anak itu merasa senang kan begitu, tidak dipaksakan. Jadi dengan model begini saya rasa ide kreatifnya anak akan lebih muncul. Kemudian komunikasinya dengan teman-temannya, kemudian kolaborasinya dengan teman-temannya ini akan lebih maksimal karena mereka memilih menentukan ya tugas dan sebagainya itu berdasarkan apa yang mereka inginkan kan begitu, apa yang mereka suka. Yang terakhir, saran dan masukan untuk saya bagaimana dalam pembelajaran yang sedang saya laksanakan. Yang jelas guru sejarah itu harus terus berkarya, membuat inovasi media pembelajaran yang menjadikan murid itu lebih termotivasi, menjadikan murid itu belajar menulis senang. Karena beda dengan biologi ya, fisika kan ada benda yang bisa dilihat. Kalau di sejarah kan tidak ada yang bisa ibaratnya bisa dijadikan praktikum dan sebagainya kalau kita tidak berkunjung. Tapi dengan adanya apa yang diterapkan ini paling tidak anak-anak akan bisa melihat wujud nyatanya lah, walaupun itu hanya berupa miniatur tapi dibuat dengan desainnya mereka kan begitu. Jadi mereka lebih insya Allah lebih nyaman lah, lebih belajarnya kalau ya, jadi teruslah berkarya. Ya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Siti untuk diskusi kita hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi saya khususnya dan sekolah kita umumnya. Demikian diskusi saya bersama kepala sekolah saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nini Rohmatin SPD dari SMA Negeri 1 Trawas, calon guru penggerak angkatan 7 BPJP Jawa Timur. Nah, di sini saya akan sharing dengan teman sejawat saya, guru sejarah di SMA Trawas, yaitu Bapak Bambang Suryono, tentang program pengelolaan berdampak positif pada murid yang saya buat, yaitu bernama program Tali Garu, yang singkatannya adalah Cinta Lingkungan dan Cagar Budaya. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Bu Nini. Gimana kabarnya Pak Bambang hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Iya. Ya, Ini saya mau sharing mengenai program saya yang sudah saya laksanakan, yaitu yang saya namakan Tali Garu, Cinta Lingkungan dan Cagar Budaya. Nah, di sini kemarin saya sudah mengoptimalkan potensi sekitar sekolah kita, yaitu adanya banyak yang menghasilkan tanah liat di sekitar rumah murid. Nah, di sini menurut Pak Bambang bagaimana potensi-potensi alam seperti tanah liat ini yang kemarin saya gunakan sebagai bahan pembuatan media ajar, yaitu miniatur candi dan miniatur prasasti. ya terima kasih Bu Nini. Dalam hal ini ada kaitannya dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Nini pada beberapa hari yang lalu. Saya lihat itu Bu Nini bersama anak-anak didiknya memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitar, ya, yaitu yang berupa tanah liat yang digunakan sebagai miniatur seperti candi, ada juga prasasti dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwasanya kalau daerah-daerah di Trawas itu, di beberapa titik yang ada di Trawas termasuk di desa yang ada di lingkungan SMA N1 Trawas itu memiliki potensi alam, katakanlah contohnya tanah liat yang bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Nah, yang saya setuju juga ini, ya, ini mungkin belum saya lakukan ya di mata pelajaran saya ya, sama-sama sejarah. Maksudnya di kelas saya tertarik sekali dengan Bu Nini bersama anak-anak peserta didik memanfaatkan potensi alam dijadikan sebagai media pembelajaran. Jadi anak-anak itu supaya tidak jenuh di kelas, ada kegiatan
yaitu membuat seperti miniatur candi-candi, kemudian prasasti dan benda-benda yang lainnya tentang sejarah mungkin, dan ini mungkin bisa dikembangkan lagi Bu Nini supaya anak-anak itu lebih antusias dan mungkin bisa lebih memotivasi pembelajaran di dalam kelas begitu Bu Nini. Iya, terima kasih ya Pak Bambang. Kemudian di sini kemarin saya sudah menerapkan 3 aspek, yaitu ada style dan agensi, yaitu voice atau suara siswa, kemudian choice atau pilihan siswa, dan ownership atau kepemilikan siswa. Jadi siswa itu saya bagi kelompok dan mereka secara sukarela itu membagi kelompok-kelompok yang pembuatan bendanya itu apa itu saya serahkan kepada mereka. Apakah mereka memilih untuk membuat candi atau prasasti. Nah, menurut Bapak Bambang ini bagaimana dari apa yang sudah saya lakukan dengan penerapan 3 aspek murid tersebut? Ya, lagi-lagi di sini saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Bu Nini. Artinya di sini Bu Nini itu tidak mengekang anak-anak untuk di dalam mengerjakan sesuatu. Artinya anak-anak diberikan sebuah kebebasan, keleluasaan terkait dengan materi yang kita sampaikan ke anak-anak, terutama tentang mungkin pada materi ya kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Di situ anak-anak bisa memilih, mungkin ada yang membuat candi, entah itu candi-candi peninggalan dari kerajaan Majapahit yang ada di lingkungan kita Mojokerto, di Trawulan banyak sekali. Atau anak-anak juga bisa memilih candi-candi yang ada di Jawa Tengah mungkin yang juga tidak kalah menariknya, mungkin miniatur Borobudur, Prambanan dan lain sebagainya. Atau juga yang ada di luar Pulau Jawa, biar tahu juga anak-anak bagaimana candi di luar Jawa, terutama dari peninggalan Sriwijaya yang ada di di Sumatera. Atau juga kalau anak-anak kalau tidak candi bisa juga untuk memilih yang lain seperti prasasti. Kalau berbicara dengan prasasti itu ini banyak beragam Bu Nini ya. Jadi ada prasasti-prasasti baik itu yang ada di Kalimantan yang terkait dengan kerajaan Kutai, salah satu bentuk tertulis juga, bukti tertulis yang mengenalkan bangsa Indonesia kepada yang namanya zaman sejarah. Kemudian ada juga yang ada di Jawa Barat juga banyak sekali peninggalan prasasti dari kerajaan Tarumanegara. Jadi kesimpulannya di sini lagi-lagi saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Bu Nini, yaitu sekali lagi memberikan kebebasan kepada anak-anak supaya anak-anak itu tidak jenuh, anak-anak lebih termotivasi untuk mengekspresikan ya, pilihannya dalam kegiatan pembelajaran begitu. Ya, semoga program saya kali ini nantinya bisa membuat Pak Bambang ini sebagai tambahan materi atau tambahan media dan metode mengajar kedepannya. Sangat bermanfaat ya Pak ya. Ya, Jadi demikian sering-sering kita hari ini sudah bermanfaat. Baik, terima kasih. Itu adalah sharing atau bertukar pikiran saya dengan rekan sejawat saya di SMA Negeri 1 Trawas. Semoga memberikan manfaat bagi semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nini Rohmatin, SPD dari SMA Negeri 1 Trawas yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Mojokerto BPKB Jawa Timur. Nah, di sini saya akan diskusi bersama rekan-rekan guru saya, ada Bu Kristiana dalam mata pelajaran
bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan program tali baru yang sudah saya jalankan di dalam kelas? Program yang dijalankan Bu Nini bagus sekali karena program ini menggali potensi alam yang ada di sekitar tempat tinggal siswa dengan memanfaatkan tanah liat untuk dibuat sebagai miniatur candi dan prasasti. Terima kasih Bu Yeni untuk dukungannya. Kemudian bagaimana ya pada waktu pembelajaran itu anak itu saya bagi dengan berbagai kelompok. Nah di situ itu saya menjalankan student agency yang terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah voice atau suara murid, yang kedua adalah murid, yang ketiga adalah ownership atau kepemilikan murid. Nah bagaimana untuk hal-hal tahapan itu, Ibu tanggapannya? Saya bisa menanggapi. Ya. Ya, jadi menurut saya bagus sekali yang dilakukan sama Bu Nini, karena di situ berarti terjadi pembelajaran yang berpihak pada murid. Di samping itu mereka itu bebas memilih apa yang akan mereka buat, dan sehingga tanpa harus mengatur-ngatur dalam pembuatan kelompoknya, sehingga nanti akan terbentuk jiwa kepemimpinan yang itu sendiri. Terima kasih Bu Iris. Memang benar, saya itu meminta kepada siswa hanya punya gambaran kerajaan ini itu candinya peninggalan ini. Jadi mereka bebas untuk memilih candi apa yang akan dibuat. Kemudian saya membutuhkan saran dan masukan ibu-ibu ini, rekan-rekan saya untuk kedepannya bagaimana ya? Menurut saya harapkan model pembelajaran seperti ini harus dipertahankan dan juga harus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan murid, dengan yang disesuaikan dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Baik, terima kasih. Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan terima kasih untuk support motivasi rekan-rekan guru di sini. Baik, demikian untuk diskusi dengan para rekan guru saya dalam proses pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh,
kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945.